Perkenalkan, nama saya Yohana Tresyana Inggolan. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2020. Hari ini saya akan mengulang sedikit materi yang telah saya dapatkan dari Ibu Hana, ya, tentang komitmen mutu. Mengenai komitmen mutu ini berbicara tentang kualitas, di mana kualitas itu adalah hasil dari setiap langkah atau proses kerja yang dilihat sebagai peluang untuk menghilangkan kesalahan atau pemborosan, dan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas itu dan pastinya berpartisipasi dalam hal itu. Nah, berbicara tentang kualitas itu berbicara juga dengan bagaimana kualitas layanan itu menjadi kualitas yang baik. Nah, di mana pengertiannya adalah memenuhi atau melampaui apa yang diharapkan pelanggan dari layanan. Nah, jadi kualitas layanan yang baik itu adalah ketika ekspektasinya itu sama dengan realitanya, nah, atau paling tidak sesuai dengan standar pelayanan mutu. Nah, lalu ada 4 nilai dasar yang harus dibangun dalam komitmen mutu ini. Yang pertama adalah efektivitas layanan. Ini menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan. Lalu yang kedua ada efisiensi layanan, menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan. Itu diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan, tenaga atau energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Yang ketiga itu ada inovasi layanan. Ini menunjukkan adanya kreativitas ASN untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Lalu yang terakhir ada mutu layanan. Ini menunjukkan kinerja ASN yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat pelanggan tadi atau customer itu merasa puas. Nah, ada 6 siklus tahapan berpikir kreatif. Yang pertama diawali dengan ketidakpuasan, kebutuhan, kejenuhan, keinginan. Lalu yang kedua kita merenung, berimajinasi, dan berpikir. Yang ketiga itu mencari data, informasi, mencari rujukan, membandingkan, ya, berdiskusi, berdialog. Nah, yang keempat itu menganalisis dan membuat rancangan. Nah, lalu yang kelima itu dari situ lahirlah sebuah karya kreatif sebagai sebuah inovasi. Dan yang terakhir, karya ini dapat dimanfaatkan. Nah, berbicara tentang komitmen mutu ini berbicara tentang kualitas yang baik, bahwa kualitas itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu harus direncanakan dan merupakan bagian dari trilogi kualitas, yaitu adanya perencanaan kualitas, kontrol kualitas, dan peningkatan kualitas. Nah, ada banyak tools yang bisa digunakan, ya. Salah satu contohnya PDCA, Plan, Do, Check, dan Act. Nah, jadi refleksi yang saya dapat tentang makna materi komitmen mutu ini, yang pertama bahwa seorang ASN itu harus memiliki kemampuan aktualisasi untuk menciptakan berbagai tindakan kreatif dalam memberikan layanan publik, menunjukkan perilaku kreatif dan inovatif dalam menampilkan kinerja dan memberikan layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Lalu mampu menjalankan fungsi dan perannya sebagai ASN yang bertanggung jawab. Nah, lalu setiap ASN itu harus memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi. Lalu rencana aksi yang akan saya lakukan dalam hal ini sebagai dosen, saya akan menerapkan nilai dasar komitmen mutu itu, ya, yang ada 4 nilai itu. Contohnya, saya akan menerapkan kolaborasi model pembelajaran untuk di kelas saya. Jadi di situ ada inovasi yang baru dan pastinya mutu dari layanan terhadap mahasiswa. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih.